Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila, NIM 19136062, Prodi Geografi Non-Kependidikan. Untuk memenuhi ujian akhir semester Geografi Regional Indonesia, maka saya akan membacakan isi dari jawaban UAS dalam bentuk video. Soal pertama, tentang persebaran pulau, laut, selat, tanjung, dan semenanjung di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu pulau, di mana pulau besar ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lalu pada peta juga terdapat pulau kecil yaitu Nusa Tenggara dan Maluku. Lalu untuk nama laut ada Samudra Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Natuna, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Halmahera. Lalu nama selat yaitu di mana selat berarti lautan sempit di antara dua pulau. Yang pertama ada Selat Alas yang menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa. Lalu ada Selat Malaka, Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Lalu ada Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Bali. Lalu ada Selat Madura, Selat Alor, Selat Karimata, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Selanjutnya nama tanjung, di mana yang pertama yaitu ada Tanjung Akalema di Maluku Utara, Tanjung Alang-Alang di Jawa Barat, Tanjung Apatama di Sulawesi Selatan, Tanjung Api di Sulawesi Tengah, Tanjung Awar-Awar di Jawa Timur, Tanjung Ayu di Kalimantan Timur, Tanjung Kemudi di Kepulauan Riau, Tanjung Ufi di Maluku. Lalu ada nama semenanjung yaitu Ujung Kulon di Jawa, Semenanjung Biambangan di Jawa, Penanjung Pengandaran di Jawa, Semenanjung Banda di Bali, Semenanjung Minahasa di Sulawesi, Semenanjung Timur di Sulawesi, Semenanjung Tenggara di Sulawesi. Lalu untuk nomor 2 yaitu peta batas masing-masing provinsi dan pusat pemerintahnya. Yang pertama ada Nusa Tenggara Timur, di mana beribu kotakan di Kupang dengan batas provinsinya. Sebelah utara ada Laut Flores, sebelah selatan ada Samudra Atlantik, sebelah barat ada Nusa Tenggara Barat, sebelah timur ada Timur Leste. Lalu selanjutnya ada Maluku yang beribu kotakan di Ambon dengan batas provinsinya, di mana sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah selatan Laut Indonesia dan Laut Arafuru, sebelah timur ada Pulau Irian, sebelah barat ada Pulau Sulawesi. Lalu selanjutnya yaitu Maluku Utara beribu kotakan di Ternate dengan batasnya sebelah utara yaitu ada Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Seram, sebelah timur Laut Halmahera, sebelah barat Laut Maluku. Selanjutnya yaitu Papua Barat. Beribu kotakan di Jayapura dengan batasnya yaitu sebelah utara Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Arafuru, sebelah barat Papua Barat, dan sebelah timurnya ada Papua Nugini. Lalu ada Provinsi Papua, di mana provinsi ini beribu kotakan di Jayapura dengan batas sebelah utaranya Samudra Pasifik, sebelah selatannya Laut Arafuru, sebelah baratnya Papua Barat, sebelah timurnya ada Papua Nugini. Soal nomor 3 yaitu kegiatan perekonomian di beberapa provinsi. Yang pertama ada di Nusa Tenggara Timur, di mana kegiatan pertaniannya menghasilkan seperti jagung, padi, dan gandum dapat dilihat pada gambar. Lalu yang kedua di mana kegiatan perindustriannya berupa tambak garam, pabrik gula, usaha tenun ikat. Lalu yang ketiga yaitu kegiatan pertambangannya menghasilkan marmer, granit, dan andesit. Dan untuk kegiatan perdagangannya menghasilkan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Lalu untuk kegiatan perhubungannya di mana dilakukan pembangunan jalan raya, pelabuhan, jalur transportasi lainnya. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Lalu ada Provinsi Maluku, di mana kegiatan pertaniannya menghasilkan pisang, padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi tanah, dan pala. Lalu untuk kegiatan perindustriannya mengandalkan minyak kelapa dan olahan ikan. Lalu untuk kegiatan pertambangannya menghasilkan emas, kaolin, pasir kuarsa, belerang, kapur,
batu apung, asbes, dan mangan. Lalu untuk kegiatan perdagangannya menghasilkan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan rempah-rempah. Lalu seperti kegiatan perhubungannya berupa jalan raya, pelabuhan, jalur transportasi lainnya. Lalu ada Maluku Utara di mana kegiatan pertaniannya menghasilkan seperti pisang, padi, jagung, tomat, dan pala. Lalu untuk kegiatan perindustriannya sekarang ini sedang mencanangkan bahan baku baterai mobil listrik. Lalu ada kegiatan pertambangannya menghasilkan minyak bumi, tembaga, dan nikel. Dan untuk kegiatan perdagangannya biasanya melakukan perdagangan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, remoa, rempah-rempah, dan kerak, serta abu lainnya. Kemudian untuk kegiatan perhubungannya jalan raya, pelabuhan, jalur transportasi lainnya. Untuk Papua di mana kegiatan pertaniannya dengan komoditas utamanya sagu. Lalu untuk kegiatan perindustriannya minyak kelapa, olahan ikan. Lalu untuk kegiatan pertambangannya emas, perak, dan intan. Untuk kegiatan perdagangan biasanya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan rempah-rempah. Lalu kegiatan perhubungannya karena berada di perbatasan wilayah, maka cenderung kegiatan perhubungan di sini tidak terlalu lancar, namun dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Papua Barat, kegiatan pertaniannya menghasilkan pisang, padi, jagung, dan sagu. Lalu kegiatan perindustriannya industri minyak bumi, emas, dan perak. Lalu kegiatan pertambangannya sejalan dengan perindustriannya berupa emas, minyak bumi, dan perak. Lalu kegiatan perdagangannya menghasilkan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta rempah-rempah. Lalu untuk kegiatan perhubungannya belum terlalu lancar namun terus mengalami perkembangan. Peta yang soal nomor 4 yaitu peta yang menampilkan nama sungai, danau, gunung, nama ikon, dan semboyan. Yang pertama yaitu Nusa Tenggara Timur, di mana sungai yang ada di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama di Flores ada sungai Aisesa, sungai Wainua, sungai Waewera. Lalu di Sumba ada sungai Kadahang, Kambaniru, Palipori, Kadumbol, Malelo, Wanakaka. Lalu di timur barat ada sungai Benanain, sungai Noel Besi, sungai Noel Panu, dan sungai Noel Mina. Lalu gunung di Nusa Tenggara ini ada Gunung Lewotolo, Rakatenda, Lewotobi, Sirung, Mutes, Batutara, Egoin, Lie, Eduldo, dan Kelimutu, serta banyak lagi gunung lainnya. Lalu untuk danau ada Danau Wekuri, Rana Mesa, Danau Purbasano, Danau Kelimutu, dan Danau Waibelen. Lalu untuk ikon dan semboyannya, ikonnya yaitu Komodo dengan semboyan Saralua Kaparaja. Yang kedua yaitu Maluku, di mana sungainya ada Sungai Wae, Sungai Masiwang, Sungai Tala, Sungai Selawai, Sungai Sapalawa, Sungai Kawa, Sungai Waiapu, dan Sungai Yaro. Lalu untuk gunungnya ada Gunung Binala, Gunung Gamsunoro, Gunung Kapalamanda, Gunung Sahua, dan Gunung Walaolaon. Lalu untuk danau ada Danau Ablel, Danau Fan, Danau Kaitetu, Danau Loha, Danau Ngelinggov, Danau Oholilim. Lalu untuk ikon dan semboyannya Kepulauan Rempah dengan semboyan Siwalima. Selanjutnya Provinsi Maluku Utara, di mana sungainya yaitu Sungai Yaro. Lalu gunungnya ada Gunung Api, Gunung Batu Sibela, Gunung Dukono, Gunung Gamalama, Gunung Gamkonora, Gunung Hiri, Gunung Ibu, Gunung Tigalalu, Gunung Tadoko Ranu. Lalu untuk danaunya ada Danau Tolire yang terkenal, Danau Laguna Tangga Seribu, Danau Sagea, Danau Galela, dan Telagalina. Selanjutnya yaitu Papua, di mana sungainya ada Sungai Baliem, Sungai Membrano yang menjadi sungai terpanjang, Sungai Tariku, Taritatu, Mapi, Bian, Maro, Findir, Vandaelan, Maman, Braza,
Buloka, Digul, dan masih banyak lainnya. Lalu untuk gunungnya, yang pertama yaitu Puncak Jayawijaya yang menjadi titik tertinggi di Indonesia. Ada Puncak Trikora, Puncak Mandala, Puncak Ladebur, Gunung Dom, Gunung Yamin, Gunung Derabario, dan masih banyak lainnya. Untuk danaunya ada Danau Rombebal, Danau Sentani, Danau Tigi, dan Danau Paniai. Lalu Papua Barat, di mana sungainya yaitu Sungai Aimui, Sungai Mutur, Sungai Warswai, Sungai Komandan, Sungai Seremu, dan Sungai Wawai. Lalu untuk gunungnya ada Gunung Kuofa, Gunung Arfa, Gunung Mebo, Gunung Sinil, Gunung Niefep, dan banyak lainnya. Lalu untuk danaunya ada Danau Anggi dan Danau Fremu. Semboyannya Cintaku, Negeriku. Soal nomor 5 yaitu kegiatan budaya dan kegiatan pariwisata di beberapa provinsi. Yang pertama, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan budaya yang menjadi cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, di mana di provinsi ini ada beberapa budaya yang terkenal, yaitu makan sirih pinang seperti yang digambar di samping. Ada festival tenun ikat sila, lalu ada festival komodo yang juga terkenal. Lalu untuk kegiatan pariwisatanya, di mana banyak sekali objek wisata yang eksotis di provinsi ini seperti Pantai Pink dan Danau Kelimutu yang terkenal dengan 3 warnanya. Yang kedua yaitu Provinsi Maluku, di mana kegiatan budayanya banyak sekali. Beberapa contohnya seperti budaya Kalwado seperti digambar, lalu ada budaya makan palita. Dan untuk kegiatan pariwisatanya, Maluku juga terkenal dengan banyak pulau eksotisnya. Ada Desa Sawai, tempat wisata eksotis di Maluku. Lalu ada Danau Ranah, keindahan Pulau Buru Maluku. Lalu Provinsi Maluku Utara, di mana kegiatan budayanya seperti tari soya dan tarian Orlaipei. Lalu untuk kegiatan pariwisatanya yang terkenal yaitu Batu Angus, tempat wisata bekas aliran laya di Maluku Utara. Lalu ada Danau Tolire Maluku Utara yang penuh dengan keajaiban. Selanjutnya Provinsi Papua, di mana kegiatan budayanya juga sangat beragam, seperti adanya tari muso yang juga terkenal eksotis. Lalu ada tari perang yang sudah terkenal hingga mancanegara. Dan untuk kegiatan pariwisatanya, di sini ada banyak sekali tempat eksotis seperti Taman Nasional Teluk Cendrawasih dan juga Puncak Jayawijaya. Selanjutnya yaitu Papua Barat, di mana kegiatan budayanya seperti adanya tari Wutukala, tari Selamat Datang. Lalu untuk kegiatan pariwisatanya, tempat yang terkenalnya seperti Kepulauan Raja Ampat yang sudah menjadi destinasi wisata mancanegara. Lalu ada Desa Sawingrai. Baiklah, itulah presentasi ujian akhir semester Geografi Regional Indonesia saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.